Makassar bangkit. Yes. Makassar bangkit. Yes. Nomor 5. Luar biasa. Kita ulang lagi ya Pak Erwin ya. Iya. Boleh diulang lagi nggak Pak Erwin biar lebih semangat? Makassar bangkit. Yes. Makassar bangkit. Yes. Nomor 5. Luar biasa. Oke. Saya sambung Mbak Nilu ya. Aha. Tadi masalah sap-sap itu ada contoh seperti di Bali. Saya ke Bali. Jadi ibu-ibu rumah tangga di pedesaan itu mendapatkan pekerjaan dari Denpasar. Iya. Untuk memasang kancing, memasang payet. Akan dihitung satu kancing atau satu payet 10.000. Itu kan pemberdayaan toh. Betul. Nah Tidak- seperti itulah contohnya. Tidak perlu ibu-ibunya datang ke Denpasar untuk kerja. Tidak perlu dia datang ke itunya, tapi di di rumah aja. pekerjaan. Tapi dari segi pengusahanya juga enak. Dia tidak perlu tempat untuk mereka kan. Betul. Dia bekerja di tempatnya sendiri, tidak Oke. perlu ada transport, tapi tinggal di drop, dia pasang payetnya, pasang kancingnya. Seperti. Tetapi kan harus ada yang bisa membuat ini link. Nah, itulah wali kota tugasnya. Pengusaha, you butuh apa? Ada nggak yang bisa disapkan? Kalau tidak bisa jangan dipaksa. Iya. Oh ini Pak saya bisa sapkan. Ibu-ibu itu sebelum itu kita training dulu, Oke. baru kita kasih dia pekerjaan. Pak Erwin akan turun begitu langsung ke Of course, pengusaha-pengusaha? pasti. Akan meminta seperti itu? Demi anak-anak dan ibu-ibu Makassar, apapun saya lakukan. Oke, luar biasa sekali. Apapun Kita kasih saya tepuk tangan lakukan. untuk Pak Erwin dong. Iya, ini luar biasa calon wali kota kita. Saya ingin menyapa kembali pendengar Radio Gapasi FM, Merkurius FM, Barata FM, SPFM dan juga Al Ihwan FM. Ini kita Pak Erwin selama masa kampanye terbuka dari tanggal 1 dan sampai dengan 14 nanti, apa yang sudah Pak Erwin lakukan dalam berapa hari ini? Kita mendatangi langsung. Jadi kita tidak pakai lapangan, kita langsung mendatangi masyarakat. Oke. Kita mendatangi masyarakat, menyapalah masyarakat. Seperti tadi saya sudah beberapa tempat. Nah, besok juga kita akan jalan ya. Lebih efektif begitulah saya kira, dan itu lebih tidak mengganggu orang karena kita yang mendatangi ya kan, bukan memulih satu tempat akhirnya itu mendapatkan efek-efek yang kurang baik ya. Oke. Jadi saya kira kita tidak akan mengganggu, kami akan menyapa. Apa yang sudah Pak Erwin dapat dari masyarakat terkait dengan sudah ke Inputan lapangan? banyak sekali. Apa saja, Banyak Pak sekali Erwin? inputan. Contoh itu masalah anjal, masalah anak jalanan. Tolong Pak ditertibkan yang mengemis di jalan. Kalau kita nggak kasih duit dicoret mobilnya. Ini kan masalah penertiban sebenarnya ya. Masalah penertiban. Nah, inilah masalah penegakan hukum. Saya pikir nanti kita akan kita akan bahas di topik berikutnya. Topik berikut ya, Pak Erwin. Masih ada pelayanan dan pembangunan. Kalau tiga-tiga kan tidak cukup, Mbak. Betul, betul. Sekarang pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan Karena dulu. itu menjadi concern prioritas kami. Yang pertama akan kami lakukan adalah pemberdayaan. Karena saya tidak ingin anak-anak Makassar ini akan seperti anak-anak Betawi yang tersingkir di kotanya, termarginalkan. Iya. Dia akan menjadi penonton di kotanya sendiri. Kasihan sekali. Jadi saya kira perlulah kita memikirkan bagaimana anak-anak Makassar ini bisa bangkit dan merebut kemerdekaannya, khususnya dalam bidang ekonomi. Oh iya Pak Erwin, kalau kita lihat ini juga ada di sini ya. Biasa di balihonya Pak Erwin itu ada foto Pak Harto ya Pak Ya. Erwin. Itu kenapa ya ada foto Pak Harto? Pertama saya setuju dengan Pak Harto. Oke. Ya, dia punya ada konsep trilogi pembangunan. Stabilitas, pembangunan, dan pemerataan. Oke. Nah, ini tiga konsep ini saya pikir baik. Saya ditanya dengan almarhum sahabat saya, Dr. Ahyar Anwar, apa hubungannya konsep Pak Harto yang tingkat nasional ke kota? Oh ada. Contoh stabilitas. Stabilitas ini zaman beliau kan ini kan stabilitas militer, keamanan negara. Iya. Tapi di Makassar, stabilitas sosial. Bagaimana tawuran itu terjadi seringkali, dan bagaimana juga demo yang anarkis seringkali terjadi, sehingga para investor agak sulit untuk masuk ke Makassar. Oleh karena itu juga stabilitas. Oke. Stabilitas dalam arti kata luas bukan hanya stabilitas keamanan militer, tetapi stabilitas dalam arti sosial. Ya, bagaimana tawuran antar kampung itu bisa kita Itu hentikan, jadi permasalahan yang terus itu menjadi menerus sekarang. permasalahan krusial. Akar masalahnya adalah pengangguran dan kemiskinan. Oke, kembali kita ke sana ternyata ya. Jadi yang kita harus selesaikan adalah akar masalahnya. Kalau kita mau mengurus kota ini, Iya. bukan mengurus merancang ikon-ikon. Oke, baik. Ikon-ikon itu pekerjaan sepele itu. Sepele Pak Erwin. Ini kita di segmen terakhir Pak Erwin. Pak Erwin harus berkampanye nih Pak Erwin. Ya, Kita kan meskipun melalui media elektronik, tapi orang lagi dengerin kita dan lagi Ya. nonton kita. Silakan Pak Erwin. saya pikir kita akan menyerahkan kepada hati nurani rakyat, ya, bahwa pilihlah nomor 5. Karena nomor 5 adalah pembela nasib anak-anak Makassar. Coblos nomor 5.
kalau ada money politik, mari kita hentikan money politik dengan cara ambil uangnya, coblos nomor 5. Sehingga orang tidak berani lagi money politik, ya. Karena money politik akan merusak demokrasi kita. Coba Bapak Ibu bayangkan, pemimpin macam apa yang akan dilahirkan dari sistem money politik? Pasti dia minta uangnya kembali. Pasti dia akan korup. Oleh karena itu, kalau ada yang coba-coba money politik, mari kita lawan money politik. Dengan cara, ambil uangnya, coblos nomor 5. Biar kapok dia. Itu caranya. Kita menghentikan money politik. Sehingga pada pilkada berikutnya tidak ada lagi yang berani money politik. Karena dia tidak dicoblos. Ya kan? Jadi kalau Anda ambil uangnya, Anda coblos orangnya, haram. Kenapa? Anda disuap, Anda kerjasama suap menyuap. Tapi kalau Anda ambil orangnya coblos nomor, itu sedekah. Ya kan? Anda tidak disuap, itu sedekah. Baik. Terima kasih. Pemirsa, jangan lupa nomor 5 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar, Bapak Erwin Kalo dan juga Pak Hasbi Ali ya. Dan Pak Erwin, kita sebenarnya akan ngobrol lagi besok Pak Erwin ya. Ya, kita rencanakan beberapa kali karena kan ini baru tema tentang pemberdayaan masyarakat. Besok kita bahas tentang pelayanan. Ya pelayanan. Kan? Ini yang sering dikeluhkan nih Pak pelayanan Erwin. publik, pelayanan masyarakat. Nah, ini memang harus, kalau saya harus satu tema karena nggak cukup, ini pun nggak cukup, tapi ya nggak apa-apa lah ya, karena durasi ya. Ya baik, terima kasih Pak Erwin. Kalau dan kayaknya harus teriak lagi nih Pak Erwin. Ya, Makassar bangkit. Yes. Makassar bangkit. Yes. Nomor 5. Luar biasa. Pemirsa, demikian perbincangan kita di dialog khusus ini, dialog Makassar hari ini, kampanye elektronik Bapak Erwin Kalo, calon wali kota Makassar dari nomor urut 5. Saya Dilu Puspa, saya ingin juga menyapa pendengar di Radio Gabasi FM, Merkurius FM, Barata FM, SP FM, dan juga Al Ihwan FM. Saksikan lagi, masih ada episode selanjutnya dari dialog kita. Kita masih akan membahas mengenai pelayanan dan juga pembangunan di kota Makassar, pemikiran-pemikiran dari Pak Erwin Kalo. Akhirnya saya Dilu Puspa juga sudah kru yang bertugas dan juga bersama partner saya Pak Erwin Kalo dan juga dengan simpatisan Pak Erwin Kalo pamit. Selamat malam dan sampai jumpa. Tuh,